Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Daviresya dengan NIM 246151023 dari kelas D3 TIA. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kode ya atau website yang saya hasilkan atau yang saya buat. Oke, jadi yang pertama itu langsung saja kita di web aplikasi koperasi. Nah, di web aplikasi koperasi ini itu tuh diatur di index.php. Jadi index.php di mana di sini ya. Kita cari nah di sini. Jadi dia itu pakai ID flip dan apa ya, text centernya itu dia tuh border gitu. Karena text centernya itu border dan dia itu adalah flip, maka dia itu bisa interaktif gitu atau bisa diklik kayak gini. Set. Nah, di situ. Jadi di sini itu saya menggunakan apa ya, lambang dari anarko-komunisme dan juga sedikit kata-kata dan juga kata-kata sambutan, yaitu selamat datang di web koperasi. Oke, di sini ada kata-kata, nah ini selamat datang di web koperasi, dan juga ada kata-kata dari filsuf favorit saya yaitu Slavoj Žižek. Itu juga ada administrator. Nah, terus lanjut lagi jika kita itu ingin klik login. Di sini ada proses autentifikasi. Nah, proses autentifikasinya itu dia itu ada di sebagian di sini ya. Tapi mayoritasnya itu di sini. Sebagian di sini yaitu di sini. Apa itu? Aksesnya, administratornya, pegawai, anggota, dan tamu. Tapi sebagian besar apa ya, proses autentifikasinya itu tuh ada di checklogin.php. Nah, jadi apa sih fungsinya checklogin.php ini? Jadi checklogin.php itu dia memeriksa kredensial login dari index.php. Jadi ya ibarat cek PHP ini adalah satpam lah. Dan dia itu juga membuka koneksi ke database gitu. Jadi database mana? Database koneksi PHP ini. Jadi koneksi PHP ini dia itu berfungsi untuk apa ya? Membuka ke database PHP MySQL yang telah kita buat gitu, atau yang sudah kita buat, nanti akan saya kasih lihat gitu. Dan juga dia memulai session login gitu. Dengan sini itu ada session start, juga ada dia tuh mengecek apakah kombinasi itu outnya terus usernya terus passnya itu sudah cocok. Dan juga jika berhasil menyimpan, maka itu dia akan langsung masuk ke sini, masuk ke main PHP. Tapi jika gagal, nah ini kalau berhasil, tapi kalau gagal maka dia itu akan kembali ke index.php gitu. Dia akan langsung menampilkan pesan ini kalau gagal, tapi kalau berhasil akan menampilkan pesan ini. Saya akan mendemonstrasikan langsung dengan administrator ya, admin, ini namanya kita kasih admin, koamdin, admin, lalu passwordnya itu 12345. Oke. Langsung kita login. Oke, jadi login berhasil, selamat datang admin. Nah, jadi dia itu akan langsung masuk ke main PHP gitu. Nah, jadi main PHP itu tuh apa ya, fungsinya itu adalah halaman utama setelah login. Jadi main PHP itu berfungsi untuk menampilkan navigasi sesuai role pengguna. Nah, jadi bisa kita lihat fitur pentingnya itu ada session validation itu di main.php ini. Jadi dia tuh mengecek apakah user sudah login. Jika tidak, dia akan kembali gitu. Akan kembali ke index.php, sama ada role based menu gitu. Jadi di manage apa ya, role based menu ini role based menu itu tuh dia tuh akan berguna bagi jika kamu adalah seorang administrator, pegawai, ataupun anggota. Tapi karena kita itu adalah seorang administrator atau kita itu adalah seorang admin, maka kita memiliki hak untuk manage user dan juga mengatur dari galeri. Tapi itu akan saya jelaskan lagi nanti. Yang pertama kita lihat dari atas dulu. Di atas ini ada logo, warna, dan juga kata-kata Koperasi Samarinda. Ini ada di sini. Di atas ini kita lagi. Nah, ini dia. Ini kita ke bawah lagi. Nah, ini Koperasi Samarinda, Jalan Cipto Mangunkusumo dan Ekonomi Maju Bersama Koperasi. Oke. Jadi ini di atas, dan juga kita pakai merah ya. Jadi merah itu backgroundnya BG-nya. BG itu adalah background dan danger itu adalah warna. Terus kita juga pakai gambarnya ya, image koperasi di sini. Jadi ini warnanya BG, terus juga ada kata-katanya dan juga ada logonya. Terus kita lanjut lagi langsung ke bawah. Itu kita ke role based sessionnya dulu. Jadi role based sessionnya itu kita lihat di sini profile.
Kita lihat di profile, mana itu profilnya? Ini dia. Nah, ini karena kita adalah seorang administrator, maka kita itu bisa manage user. Jadi kita bisa lihat di sini, kita kan user admin, maka kita bisa manage user. Terus juga ada galerinya juga tadi, itu juga ada. Tapi itu karena bukan apa ya, bukan role intinya. Jadi yang di sini tertulis itu adalah administrator, yaitu bisa manage user. Terus kita ke bawah lagi, terus kita ke bagian kiri dulu. Sesuai dengan yang ini. Nah, di kolom kiri itu tuh ada nama, authorized, dan juga timestamp. Nah, jadi nama, authorized, dan juga timestamp ini dia tuh berfungsi untuk mengetahui kita ini siapa dan sedang ada di sesi siapa. Jadi karena nama kita itu adalah Gael, terus juga otoritas saya itu adalah seorang administrator. Jadi saya itu bisa mengedit video, mengedit gambar, dan juga memanage user atau memanage siapapun yang ada di website saya. Dan juga ini tuh ada timestamp. Timestamp ini adalah waktu dimana saya itu masuk. Jadi 12:11:40 gitu. Oke. Terus kita lanjut lagi ke tengah. Nah, di tengah ini dia tuh kita bisa cari saja. Oh, salah. Oke, berarti dia tuh ada di sini. Di tengah itu adalah kata-kata yang saya tulis sendiri, tapi itu ada di beranda. Nah, ini dia. Nah, selamat datang di Koperasi Kiri, dan jangan bermimpi, jangan melarikan diri, hadapi kenyataan, namun setelah kita menerima kenyataan, bla 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 dan sebagainya. Jadi yang tengah ini dia itu tidak langsung berada di main.php, tapi dia itu adanya itu di beranda.php. Jadi setelah di tengah, kita tuh langsung ke bagian kanan yang ada di sini ya. Jadi bagian kanan di sini tuh adalah bagian dari session galeri. Nah, jadi galeri itu dia tuh ada video. Video itu kita ambil dari YouTube dengan cara menggunakan atau mengambil kode YouTube-nya. Jadi di sini, nah itu tinggal kita masukkan kode videonya, itu ada kayak di ujung sininya itu. Terus kita tambahkan keterangannya. Tapi karena itu adalah cara yang ribet, jadi akan langsung saya skip saja. Dan ini bisa kita nonaktifkan dan bisa juga kita aktifkan. Kalau kita nonaktifkan jadinya akan seperti ini. Nah, oke. Tapi jika kita aktifkan, maka video YouTube tersebut itu akan menjadi kembali lagi. Oke. Nah, lanjut kita itu akan ada di manage user. Nah, jadi manage user ini dia itu apa ya? Adalah session, Pak, atau role based menu yang berguna untuk kita bisa memanage atau kita apa ya, Mbak? Manage itu adalah mengatur. Kita tuh bisa mengatur siapa saja yang bisa mendatangi dan siapa saja yang bisa mengunjungi website kita. Di sini ada tiga orang penting yang bisa mendatangi atau mengunjungi website kita, yaitu adalah pegawai, yaitu adalah anggota, dan juga yaitu adalah tamu. Nah, jadi pegawai ini dia tuh bisa melakukan apa ya, kayak mengkonfirmasi ajuan, mengkonfirmasi pinjaman dan sebagainya. Anggota itu bisa melakukan pinjaman, bisa melakukan gade dan sebagainya. Nah, sementara tamu itu dia hanya bisa melihat, tapi akan kita jelaskan lebih dalam itu nanti. Lalu lanjut, ini ada identitas dari saya, nama, NIM, dan juga kelas. Oke, jadi di apa ya, dalam sudut pandang admin segitu dulu, dan kita akan coba langsung dari pegawai. Kita logout saja. Oke, koperasi, login, dan ini kita akan memulai sesi dari pegawai. Oh iya, saya kurang tadi yaitu image ya. Mohon maaf. Jadi kita akan ulang. Image-nya lupa saya jelaskan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, nah jadi galeri. Terus ini ada image. Nah, ini image-nya itu sama seperti video tadi. Bisa kita hapus, bisa kita edit, bisa kita nonaktifkan. Contoh saya ingin menonaktifkan yang ini. Oke. Maka di sini yang di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah ini dia tuh tidak akan aktif lagi, tapi akan saya aktifkan saja lagi. Oke, lanjut, kita logout langsung ke mode pegawai.
data pegawai. Oke, sebelum kita ke pegawai, saya rasa saya perlu menyampaikan sedikit tentang demand ini, yaitu tentang video, manage user, dan juga galeri gitu. Jadi manage user itu di sini kita kan tadi admin kan, jadi tinggal kita ke manage user. Nah, jadi itu ada di session. Jadi di sini jika kita menggunakan administrator, maka kita memiliki hak eksklusif untuk manage user, yaitu kita bisa menambahkan user, kita bisa mengedit user, atau bahkan kita bisa menonaktifkan user sesuai yang kita inginkan gitu. Terus jika kita geser lagi ke bawah, nah itu ada di kolom kiri, itu sudah tadi saya jelaskan. Terus kolom tengahnya, nah dan ini di kolom kanannya ini lupa juga saya jelaskan tadi. Jadi di kolom kanannya itu ada kita mengambil YouTube tapi menggunakan embed dari videonya saja nih. Jadi gini, jadi hanya menggunakan embednya saja. Lalu nah ini juga yang menariknya di galeri image. Jadi galeri image itu kita menggunakan carousel. Menggunakan carousel image. Nah, dari sini kita tag center gallery image. Terus juga itu carousel slide, jadi bisa kita tekan-tekan kalau kita ingin mengganti image yang mana. Tapi image tersebut itu tuh apa ya, akan langsung dia itu otomatis geser sendiri. Jadi kita tidak perlu ngacak-ngacak. Tapi kalau kita mau masih tetap bisa. Itu di main.php. Oke, lanjut di sini. Nah, karena inilah perbedaan apa ya? Menurut saya inilah perbedaan yang signifikan antara pegawai dan juga admin selain di namanya. Jadi kalau pegawai itu kita lihat ya ini profilnya belum diisi. Kita lihat videonya. Nah, dia tuh tidak bisa mengedit video ataupun image. Jadi ya udah, image dan video itu hanya akan tetap seperti itu dan tidak akan pernah bisa mereka edit. Tapi mereka itu memiliki hak untuk yaitu layanan. Jadi layanan ini semuanya ya. Ini ada ajuan, ini juga ada diterimanya, itu belum ada, dan juga ada ditolaknya. Oke, jadi kita ke semua dulu. Nah, ini kita tuh bisa menerima kepencet. Ini kita itu bisa menerima atau bahkan menolak ajuan-ajuan yang ada. Contohnya itu adalah ini Marks Angle. Misalnya kita itu menerima, maka status berhasil dirubah. Kita tunggu sebentar. Nah, jika kita melihat diterima, nah itu ada. Dan jika kita misalnya kurang seret, lalu kita itu ingin tolak, bisa ditolak lagi. Oke, jadi itu adalah layanan gadai atau layanan menggadai gitu ya. Gadai itu apa ya, sama seperti menjual. Nah, terus ini juga ada pinjam. Nah, ini juga pinjam itu ya kita sama. Kita sebagai pegawai itu tuh bisa atau memiliki hak untuk menerima atau bahkan menolak. Saya akan contohkan satu saja ini. Terus dia juga oke. Kita lihat lagi diterima. Oke, terus kita tolakin aja semuanya. Kita tolak. Oke, dua saja lah yang kita tolak. Kita tolak lagi. Oke, kita cek lagi apakah hanya tinggal satu. Yap, total data hanya tinggal satu, yaitu pinjaman yang diterima. Lalu ada titip barang. Titip barang ini lagi-lagi sama saja, ya, yaitu kita bisa menerima dan bisa kita tolak. Jadi coba misalnya ini kan sudah di pending, kita tolak. Lalu kita cek di bagian pendingnya, itu tidak ada data. Tapi jika kita melihat lagi semuanya, terus ini kita terima lagi. Oke, maka dia itu anunya akan berubah, apa itu statusnya. Statusnya itu dia akan berubah menjadi diterima. Nah, itu adalah role based atau hak khusus bagi para pegawai. Nah, sekarang saya akan log out lagi dan akan mendemonstrasikan hak khusus bagi para anggota. Tapi sebelum saya saya mendemonstrasikan hak khusus bagi para anggota, saya itu ingin menjelaskan kode dari ajuan gadai dulu. Nah, jadi ajuan gadai itu hanya bisa diintervensi atau hanya bisa dilakukan dikonfigurasi gitu. Jadi bisa dikonfigurasi oleh seorang pegawai gitu.
Jadi kita lihat nih, tanggal ajuan, jenis barang, informasi barang, nilai barang, dokumen barang, dan keterangan. Itu, nah itu tuh sessionnya, authorizationnya, sesi authorizationnya itu hanya bisa dilakukan oleh pegawai. Nah, ini kita lihat statusnya, terus ajuannya diterima atau ditolaknya tidak. Kalau misalnya diterima, maka dia akan outputnya diterima. Kalau dia ditolak, berarti outputnya itu akan ditolak. Terus selesai. Oke. Terus ini juga ada nomornya, ini yang menjelaskannya, nomor, tanggal, jenis informasi seperti yang kita lihat tadi. Oke, total datanya itu juga tadi yang ada di bawah kanan bawah itu total datanya ada berapa. Terus ajuan gadai save-nya. Nah, ajuan gadai save-nya ini akan lebih dimengerti lagi ketika jadi anggota ya, ketika berada di sudut pandang anggota, tapi akan saya jelaskan sedikit. Jadi ajuan gadai anggota ini dia itu akan membuat dokumen itu atau menerima dokumen itu dan merubahnya menjadi sebuah PDF gitu loh. Jadi kita lihat maaf, saya sakit. Jadi mohon maaf lah kalau misalnya agak ada kekurangan. Nah, jadi ajuan gadai save itu dia tuh berfungsi untuk memproses dan mengupload file dan menyimpan data pengajuan ke database gitu. Jadi dia itu prosesnya mulai dari validasi, terus kalau misalnya file dipindahkan ke folder, lalu data disimpan ke table dan akan redirect ke ajuan gadai gitu loh. Nah, kalau ajuan gadai.php ini dia itu fitur penting bagi hanya anggota gitu loh. Jadi dia itu bisa melihat form pengajuan dan juga filter status. Terus dia juga ada tabel datanya dan juga itu bisa diedit ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu saya akan memperlihatkan dan mendemonstrasikan bagaimana cara website ini bekerja tapi dari POV seorang pegawai. Kita lanjut lagi. Anggota maksudnya. Jadi saya ini sedikit info kalau saya ini sakit radang, batuk dan juga pilek, jadi mohon maaf kalau saya itu banyak belibet atau kata-kata yang tidak jelas gitu karena ya sedang sakit. Oke, nah jadi di sini tetap saja mereka seorang anggota tidak bisa mengedit video ataupun mengedit image ya, mereka tidak bisa sama seperti anggota, tapi mereka itu memiliki layanan anggota. Ini saya akan mendemonstrasikan form pengajuan gadai ya, terus kita tinggal masukkan saja tanggal berapa, jadi barangnya apa kita sembarang saja gitu, informasi barangnya apa, informasi barangnya K gitu aja, nilai barangnya misalnya nilai barangnya 1 gitu, dokumen barang tentu saja. Nah, ini saya akan kasih contoh bagaimana jika ternyata sudah ada barangnya. Kalau kita pencet 2 kali terus kita submit. Nah, ini file sudah ada, sorry your file was not upload. Karena kenapa? Karena sudah ada. Kalau misalnya filenya itu belum ada, kita akan masukkan ulang. Ke ini, misalnya itu ini lagi, terus juga nilai barangnya 5 lah. Dokumen barang, terus ini. Terus kita keterangannya kita kasih K saja, terus kita submit. Nah, gitu. Itu dia langsung akan di sini. Akan langsung masuk ke database ini. Tugas 5 praktik mendalami algoritma AS. Nah, itu sama saja seperti pinjam. Itu ya sama saja, nanti itu akan di sini. Dan juga titip barang juga begitu. Itu juga akan sama seperti yang di sini. Seperti yang seperti ajuan gadai. Jadi gini, kenapa tadi saya itu tidak menjelaskan sesi pinjam dan titip barang secara mendetail di bagian pegawai tadi, karena saya merasa kalau pinjam gadai dan pinjam gadai dan juga titip barang itu tuh memiliki mekanisme yang sangat-sangat mirip sekali. Mereka hanya berbeda di sebagian kecil di nama dan juga beberapa parameter dan bahkan beberapa fungsi juga. Jadi menurut saya hal tersebut bukanlah hal yang harus saya jelaskan secara detail ya, tidak seperti perbedaan admin dan juga pegawai seperti tadi gitu. Maka itu kan harus dijelaskan secara mendalam, dan juga karena video ini kan maksimal berdurasi 30 menit, jadi saya harus tetap menjelaskan semuanya itu sesingkat, sepadat dan sejelas mungkin. Oke, jadi ini adalah sesi terakhir, yaitu adalah sesi tamu. Jadi sesi tamu itu mereka itu hanya bisa melihat tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ibarat mereka itu adalah spektator.
tamu, terus kita remember meja kita matikan, terus password 123. Oke. Oke, lanjut. Nah, tamu itu dia itu profile picture-nya seperti ini, namanya Dante jika seorang tamu, authors-nya dialah tamu, dan timestamp ya, atau waktunya itu adalah begini. Itu secara garis besar sangat besar sekali sama saja, dan profilnya juga tetap belum dibikin atau tidak ada, dan videonya juga dia itu tidak punya hak untuk mengedit ataupun menonaktifkan ataupun bahkan menambahkan sebuah video. Sama seperti galeri juga, persis seperti anggota dan juga pegawai. Tapi bedanya seorang tamu ini lebih, dia tuh tidak bisa mengajukan pinjaman, mengajukan gadai, mengajukan titip barang seperti anggota, dan juga tidak bisa mengkonfirmasi atau mengkonfigurasi apapun seperti like-nya seorang pegawai. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Daviresya dengan NIM 246151003. Izin pamit undur diri.